pelajari. Nah, salah satu implementasi dari arsitektur yang kita bicarakan tadi itu adalah memang yang saat ini cukup dominan dan juga sangat direkomendasikan itu adalah dengan pendekatan microservice, jadi semacam itu. Nah, dengan pendekatan microservice itu kita bisa mengimplementasikan arsitektur yang tadi yang sifatnya modular, reliable dan cepat, jadi semacam itu. Apalagi nanti digabung dengan API, ya, jadi semacam itu. Nah, sebenarnya kalau yang saat ini menjadi tren dan juga menjadi sesuatu yang sangat sangat dikembangkan gitu ya, itu adalah kita mengembangkan arsitektur microservice dan lainnya itu tidak hanya sendiri microservice itu kan, tetapi juga mengkombinasikan ya. Jadi ada 4 komponen yang harus dikombinasikan. Satu memang API ya. API itu mandatory menurut saya gitu. Kemudian microservice-nya sendiri, kemudian ada containers ya, dan juga bermain dengan cloud platform. Nah, ini yang menarik. Jadi dijalankan di environment cloud platform. Jadi kalau kalau kita bisa mainkan itu, kita nggak perlu punya sumber daya yang sangat banyak ya untuk mendukung jalannya aplikasi kita. Contoh, database-nya bisa saya taruh di AWS misalnya gitu. Kemudian fungsi satu misalnya fungsi mapping saya ambil dari Google Map misalnya gitu. Kemudian nanti service lainnya mungkin dari provider yang lain, third party yang lain, misalnya semacam itu. Nah, itu menjadi penting juga di semacam itu. Nah, ini menarik. Ini adalah foundational solution architecture trend yang harus kita lakukan. Dan di gambar ini kita bisa melihat ini nggak bisa lagi dipisah-pisah. Jadi kalau ada yang tanda kutip, tanda apa ya istilahnya itu, menginformasikan atau mungkin menyampaikan bahwa mungkin bisa di itu ya, bisa di apa istilahnya, bisa di apa istilahnya itu, bisa di apa namanya dipisah gitu ya, atau mungkin apa namanya dipisahkan benar antara yang microservice dengan yang apa namanya yang API gitu kan. Sekarang nggak bisa. Ini semua harus dilakukan. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting dan automatically kita yang belajar tentang piranti bergerak dan pemrograman jaringan ini harus ya menguasai lah, minimal tahu tentang 4 komponen elemen dasar ini, semacam itu. Dan ternyata dari beberapa survei itu menarik karena ternyata ketika kita bicara penerapannya untuk berbagai macam kebutuhan, memang microservice architecture itu makin dominan gitu ya, dan menjadi kritis gitu ya. Kemudian API juga sama, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi menjadi apa ya, sesuatu yang menurut saya harus diperhatikan benar, jadi semacam itu. Nah, itu juga sama, nanti mengubah secara arsitektur itu juga nanti akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang menjadi menarik, di mana letak tadi microservice dan juga di mana letak API-nya tadi. Nah, ternyata dia punya semacam apa namanya, semacam mode apa namanya itu building block gitu kalau bahasa saya. Jadi kita bisa melihat yang dari paling kanan ya. Jadi yang pertama itu adalah di sini ada, ini kan bisnis digital, misalnya kita bikin aplikasi something, kemudian ini digital business design, ini areanya bisnis gitu ya. Dan kemudian ini yang di level kita yang terkait dengan teknologi supportnya. Nah, ternyata kita bisa lihat kalau kita bicara digital business tentang user roles, aturan user management, user policy dan lain sebagainya, kita bisa bikin pakai role based workspace ya. Kemudian untuk membuat bisnis prosesnya pakai BPM atau business process management, jadi semacam itu. Nah, kemudian juga sama ketika kita apa namanya butuh business transaction, kita bisa memanfaatkan tadi apa namanya itu SOA ya atau API services, jadi semacam itu juga sangat memungkinkan untuk dikerjakan, jadi semacam itu. Di bisnis data kita bisa pakai konsep virtualized data view, gitu ya. Nanti insight, optimization pakai policy, event, role, collaboration, analytics dan seterusnya.
Dan nanti business relation bisa kita definisikan pakai model B2B connection, flow, dan lain sebagainya. Jadi semacam itu yang menjadi menarik. Nah, kalau kita menjelaskan tentang microservices, nah ini kita coba breakdown ya. Saya suka penjelasan dari Forrester ini ya. Jadi menariknya apa? Nah, kalau kita bicara microservice, sebenarnya poinnya ada dua kan, micro dan services. Nah, micro ini adalah semacam single things done well from the perspective of the service user ya, sesuatu fungsi-fungsi kecil yang dia bisa berjalan dengan fungsional dan baik begitu. Jadi itu yang penting. Jadi semacam itu. Jadi mikro ini dalam konteks yang dilihat dari sudut pandang si usernya. Tapi kalau service itu terdiri dari komponen, API, dan juga gabungan dari API dan komponen tadi. Begitu. Nah, contoh dari mikro ini adalah misalnya yang terkait dengan sesuatu yang kecil ya, entity update. Misalnya saya mau mengupdate profile user saya, itu kecil. Small collection, koleksi dokumen, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang besar misalnya proses order, kita order dari apa tuh namanya, dari siklus dari e-commerce misalnya kayak gitu. Nah, itu di situ, jadi semacam itu. Nah, kemudian multi entity update, misalnya saya pengen mengupdate dengan sesuatu yang lebih besar misalnya kayak gitu. Dan lain sebagainya, dan proses-proses mungkin di sistem informasi yang sangat besar gitu loh. Jadi di sini kita bisa bikin pendekatan bahwa penyelesaian fungsi itu dengan pendekatan microservices. Jadi dibuat bukan kecil ya, tapi modular begitu, dan itu dipastikan setiap modular itu fungsionalnya berjalan dengan baik. Nah, jadi semacam itu. Dan itu diselenggarakan dengan konteks ini, komponen, API, baik dan juga kombinasi antara keduanya. Nah, ini contoh ya. Jadi kita ada dua pendekatan. Kalau kita bicara microservice, sisi yang lainnya itu ada yang namanya monolitik ya, atau monolit ya. Nah, ini sudah kelihatan ya dari gambarnya. Kalau monolit biasanya itu memang dalam single satu platform yang besar. Nah, bisa saja dalam satu platform kontainer. Ini kalau di Lab SKJ kita punya itu satu kontainer isinya satu platform ya. Itu kita masih pakai monolitik ya. Nah, itu yang di server atau aplikasi kita di Big Data Energy itu masih menggunakan monolitik gitu. Jadi kita ada single storage, persistent storage, kemudian ada kontainernya, dan kemudian baru ada aplikasi yang bermain untuk melakukan akses data dan fungsi-fungsi tertentu. Nah, ini kita lagi mau move ke bentuknya menjadi sebuah sandbox ya, atau bahasa saya sandbox itu seperti akhirnya menjadi microservice ya. Isinya tetap sebenarnya satu kontainer platform, tapi di kontainer platform yang dulunya tunggal itu kita pecah-pecah atau kita modulkan. Jadi ada produk katalog, ada ordernya, ada account status misalnya gitu ya. Yang dulunya satu single aplikasi besar. Dan setiap itu punya service-service sendiri. Ya, punya service-service sendiri. Dan itu didukung dengan apa namanya controller atau modul sendiri-sendiri. Nah, dan kemudian akhirnya kita seperti seolah-olah datanya tidak menjadi satu persistem yang sangat besar, tetapi bisa kayak dibikin kayak warehouse gitu ya. Jadi data shareable. Jadi data share-nya juga ada. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi dari microservice ini memecah menjadi fungsional-fungsional yang sangat spesifik dan bisa berjalan dengan mandiri gitu ya istilahnya gitu. Tetapi mandiri dalam artian teman-teman bisa lihat ini panahnya bisa reusable. Jadi yang namanya production info di sini itu tidak hanya dipakai oleh order, tapi juga dipakai oleh produk katalog dan seterusnya. Nah, itu namanya reusable. Jadi semacam itu. Nah, ini jadi menarik ya. Ini biasanya sangat lazim dan sangat mungkin dilakukan di apalagi di model ini pengembangan piranti bergerak semacam ini dan juga pemrograman jaringan ya. Jadi memang ini tampaknya inline-nya di situ, jadi semacam itu. Jadi, nah kemudian ini menjadi penting ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan bagaimana apa namanya manfaat kemudian apa keuntungan ketika kita move ke mana namanya ke platform seperti ini ya, semacam itu. Nah kemudian yang bedanya juga lagi adalah di
Meskipun dua-duanya menurut saya kadang masih cukup inline ya, atau bisa digunakan untuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kontainer yang tadi, yang single platform tadi atau yang monolitik tadi, ini memang punya kemampuan packaging, development dan deployment dari aplikasinya itu jauh lebih bagus ya. Karena kan jadi tidak heterogen, tidak terlalu kompleks dalam satu single platform gitu ya. Kalau bahasa saya chamber-nya itu cuma satu gitu ya. Jadi simple gitu ya, gitu. Nah, biasanya nih same packaging distribution untuk semua aplikasi ya, jadi gitu dalam satu container image. Kemudian memiliki basic execution and management yang sama. Jadi macam itu, jadi ada execution, scaling, configuration itu dalam satu manajemen yang sama. Jadi lebih manageable lah, lebih terkontrol. Nah, tetapi kalau yang microservice ini betternya untuk granular application structure ya. Dan ketika kita berhadapan dengan situasi layanannya itu beragam, ya, diverse, dan juga kadang proses flow-nya itu juga beragam, gitu ya. Jadi nggak bisa istilahnya itu nggak bisa disamakan. Nah, jadi gitu, tidak bisa diseragamkan, jadi semacam itu. Nah, sehingga kita bisa memecah tim itu bekerja secara independen, meng-create dan mendeploy modulnya masing-masing, membangun servisnya masing-masing, tetapi karena kita sepakat dengan standarisasi tertentu, maka semua node tadi, semua package function tadi itu bisa saling reusable, jadi semacam itu. Nah, jadi kita kayak punya katalog banyak, katalog service ya. Nah, itu konsep sandbox yang ingin saya kembangkan semacam itu sebenarnya. Jadi kita tinggal panggil service apa yang available, kita pakai, jalan data kita. Jadi semacam itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian enterprise ini bisa bermain misalnya kan gini, kalau yang satu container ini automatically kan satu environment. Bahasa pemrogramannya harus seragam. Nah, kadang beberapa fungsi itu membutuhkan pendekatan dari sisi bahasa pemrograman yang sangat spesifik. Nah, ketika itu terjadi nanti tidak bisa disupport oleh si platform kalau semuanya tunggal, gitu ya. Nah, kemudian juga ini bagaimana jika nanti kebutuhannya adalah kita butuh skala service yang jauh lebih besar. Nah, itu juga menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi poin penting menurut saya. Jadi ya bisa, ini kata kuncinya tadi ya, bisa on demand dan sangat dinamis. Nah, ini yang mungkin salah satu yang sangat bisa ditawarkan oleh si microservice ini ya. Nah, kemudian ini biasanya microservice ini bentuknya seperti apa, strukturnya. Jadi biasanya kita punya, bayangkan kita punya suatu besar web application package ya, atau semacam master itu kan besar sekali itu. Nah, kemudian di dalam web itu kan ada page section ya. Kalau sekarang kan berubah itu apa menunya dikelompokin gitu ya. Tapi kan yang kita lihat bukan menunya, tapi functionnya. Nah, functionnya itu kan semuanya punya halaman ya, atau page section kalau bahasa saya gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara page section, bisa nggak page section yang ada di situ itu kemudian di-serve dengan service-service kecil atau yang disebut sebagai microservice. Nah, yang microservice ini bisa mensupport page manapun yang dia butuhkan, sehingga dia sebuah website itu connectivity-nya bukan ke antar page, tapi ke service yang available. Jadi kita bikin share service gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik menurut saya yang bisa kita kembangkan ya. Jadi kalau dalam bahasa sistem itu atau di organisasi gitu ya, yang kita butuhkan itu bukan struktur yang rigid, tapi nggak apa-apa kalian punya kantor-kantor sendiri, tetapi kita komit untuk bikin service ya. Jadi kalau terbuka, jadi kalau ada yang request kita kasih datanya, kita request kasih datanya. Demikian juga dengan kita dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, kemudian biasanya nanti ada beberapa layer. Yang pertama adalah microservice based application ya, jadi semacam itu. Jadi ini biasanya dibuat untuk menyederhanakan kompleksitas yang terjadi dalam berbagai macam platform. Kemudian ada juga microservice abstract ya. Ini vertical collection of visual and non-visual microservice.
sehingga kita bisa memanage semuanya itu seolah-olah dalam satu single team gitu. Kemudian ada microservice komponen, independent deployable unit ya, menggunakan aktor model untuk memanggil komponen yang lain secara paralel dan bisa dipanggil secara paralel. Itu fungsinya. Jadi kita tidak manggilnya satu-satu. Ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian ada juga event driven ya, non visual microservice ya. Ini biasanya semacam inbound event yang men-trigger microservice itu bisa bekerja. Jadi semacam itu. Nah, terutama untuk level data pipeline. Jadi semacam itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata bahkan kita bisa bikin services yang ada di dalam tanda kutip yang dia itu bekerja untuk mengintegrasikan data atau menghubungkan data-data tersebut. Jadi semacam itu. Nah, ini juga mungkin. Jadi service ini tidak selalu harus based on click ya, atau tidak harus selalu based on request untuk bisa dijalankan. Jadi semacam itu. Tapi bisa based on dari dari proses yang dilakukan. Ini yang menjadi penting ya. Nah, kemudian microservice ini kemudian bagaimana dia relasinya dengan API, gitu ya. Nah, ternyata sangat mendukung. Jadi untuk bisa menjalankan microservice ya, maka kita butuh API, baik sebelum kita pakai microservice maupun sesudah. Jadi semacam itu. Jadi contohnya semacam ini ya, ketika kita punya sebuah fungsi atau sebuah aplikasi. Nah, kebetulan channel kita berinteraksi dengan user banyak sekali tuh. Ya, ada mobile apps, ada business partner, mungkin kita juga tanam di aplikasi orang lain. Nah, nggak mungkin itu ditangani dengan single aplikasi khusus. Maka kita butuh yang namanya API untuk bisa saling berkomunikasi. Untuk bisnis, kita bisa bikin bisnis API. Ya. Kemudian order yang lain juga bisa pakai API yang lain. Nah, setiap API yang masuk ini kemudian ditangani oleh komponen-komponen microservice ya. Kemudian dan juga yang lain kita bisa bikin. Jadi sebanyak mungkin kita bisa bikin. Dan ini teman-teman bisa membayangkan setiap channel komunikasi aplikasi kita dengan komunikasi data di luar aplikasi kita itu akan ditangani dengan service-service khusus. Jadi ada yang nangani, ada LO-nya kalau bahasa mahasiswa itu ada LO-nya masing-masing itu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian itu akan memudahkan kita memonitor track and trace-nya, jadi semacam itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia bisa kita konekkan, kita bisa handle, kita bisa cek tiap hari, kita bisa cek tiap menit, misalnya begitu ya, dan melalui microservice ini, kemudian kita serahkan ke sistem integrator kita di belakang itu, misalnya ke storage atau yang lain, tapi juga dengan menggunakan private API. Jadi kita menghubungkan microservice kita dengan komponen yang menangani datanya itu dengan via API juga. Wah, itu akan jauh lebih powerful juga gitu ya. Jadi sebenarnya stateless ya. Stateless itu dalam artian ketergantungannya menjadi sangat tidak terlalu mengganggu satu sama lain. Nah, sehingga nanti kita akan punya banyak sekali sistem-sistem microservice yang bekerja di belakang. Dan ini sebenarnya kalau di-push lagi ke dalam, kita bisa melakukan data analitik yang bermacam-macam based on microservices. Jadi di sini kita bisa lihat API as microservice entry point ya. Jadi API itu bisa digunakan sebagai entry point untuk menjalankan si microservice. Kemudian bisa menjadi internal connectivity tissue, jadi menjadi penghubung, jadi semacam itu. Kemudian bisa menjadi fine grain microservice komponen, ya, jadi memperbaiki integrasi. Dan kemudian bisa menjadi large grain ya, microservices, ya, jadi bisa membuat business function itu menjadi sangat lengkap begitu ya satu sama lain. Jadi ini menarik menurut saya. Jadi kombinasinya ini powerful menurut saya. Dan sekarang trennya semacam itu ya, makin ke sana. Jadi kalau ada beberapa rekan kalian atau teman-teman mahasiswa yang sudah lulus itu kalau cerita sekarang kerjaannya apa, wah saya sekarang handling API Pak, karena harus ngambil dari sini, ngambil dari sana, dan ternyata itu dirajut sangat ruwet gitu ya, seperti kabel jaringan gitu. Nah, tapi kemudian connected dan ternyata datanya bisa mengalir pipeline. Itu biasanya ada di data transformation team ya untuk melakukan itu. Nah, itu juga salah satu istilahnya, salah satu yang keren menurut saya sehingga kemudian bisa ini akan membantu juga proses itu. Nah, ini biasanya ada beberapa concern ketika kita mendesain sebuah microservice ya, jadi semacam itu.
Jadi kita harus mengidentifikasi microservice and microservice komponen yang akan dilibatkan, kemudian berkomunikasi dengan bagaimana berkomunikasi antar microservice komponen. Kita harus membuat state management and data bonding, ya. Kemudian ya nih security. Jadi menggunakan API itu juga memudahkan kita dalam konteks security. Kemudian ada resilience, transaction management, dan ini yang paling penting, menghindari downtime, ya. Jadi itu yang yang ultimate-nya sebenarnya. Bagaimana kalau nanti ada masalah di sistem kita, kemudian tidak menyebabkan sistem itu harus kemudian down, ya, untuk dilakukan proses something, maintenance atau yang lain, semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangan, ya, gitu. Nah, kemudian kita juga akan punya ini, ya, bagaimana memudahkan stateful service redundancy latency, ya. Apalagi nanti kalau tadi dipakai cloud platform, nah itu sisi arsitekturnya jauh lebih mendukung, gitu ya, akan sangat mendukung karena kita nggak perlu lagi apa namanya kita bisa running tanpa harus mengandalkan connectivity fisik yang harus kita maintain sendiri, jadi semacam itu. Jadi ini agak cukup tricky, ya. Itu ya sih yang menjadi permasalahan, ya. Terutama kalau kita misalnya connectivity-nya tidak hanya sekedar dengan aplikasi antar aplikasi, ya, tetapi juga dengan device. Contohnya Internet of Things misalnya kayak gitu. Jadi semacam itu. Nah, itu juga kan connectivity-nya kan via cloud jauh lebih reliable kalau sekarang misalnya semacam itu. Nah, kemudian ini biasanya kita bisa menggunakan beberapa platform untuk membuat microservices, ya. Ya, kalau kita menggunakan sifatnya yang generalized container dan cloud platform, bisa pakai Docker Swarm, Kubernetes, ya, Amazon ECS, Azure Service Fabric, ya, kemudian Cloud Foundry, Apache Mesos, ya, Google App Engine, Heroku, ya, kemudian juga ada Oracle, jadi semacam itu. Kalau di yang specialized itu Azure Function, Google Cloud Function, AWS Lambda itu juga pernah kita pakai, IBM Bluemix, ya, Azure App Service, ya, IoT platform, analytic platform, ya, machine learning platform, itu semuanya itu yang menjadi tantangan. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, sehingga kemudian memunculkan ya ini, ya, kalau kita nanti berhadapan dengan apa namanya API, nah, kita bisa bikin model-model atau kategori API menurut seperti ini, ya. Jadi semacam ada Open Web API, ini memang digunakan khusus untuk berinteraksi atau menyediakan connectivity secara terbuka melalui API platform yang disediakan oleh software kita, misalnya begitu, atau software apa sistem kita. Nah, jadi misalnya katanya kalau kayak si master gitu punya nggak ya Open Web API-nya yang bisa dipakai untuk keperluan yang mengembangkan orang lain gitu. Jadi itu bisa di-trigger sebenarnya. Kemudian orang bisa bikin forking dari situ, bikin aplikasi yang spesifik. Bisa juga B2B, ya. Kita B2B itu biasanya kalau kalian bayar SPP via bank, nanti automatically terupdate ke si master. Nah, kira-kira gitu bisa pakai semacam itu. Nah, nanti dari masing-masing API ini ditangani oleh internal API atas dasar security design, ya, untuk kemudian masuk ke enterprise application. Atau juga bisa menggunakan nanti produk API, ya, untuk hal ini. Jadi semacam itu. Jadi ini yang menjadi menarik sebenarnya, kita bisa combine itu. Kemudian ya itu menjadi menarik, nanti API ini makin lama makin API memang masih cukup promising, ya, meskipun dari sisi research what next gitu, ya, dari API itu juga ada pertanyaan juga gitu, ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah ini model-model
API tadi ya, jadi ada internal API, kemudian ada B2B, ada Open Web API, itu bisa dipakai sama-sama. Nah, ini adalah taksonomi dari API ya. Jadi mereka punya beberapa, ada 3 layer API itu. Yang pertama ada UI layers ya. Kemudian ada business service layer, kemudian juga ada back end implementation layer ya. Jadi di UI layer biasanya ini fungsinya untuk mengoptimasi experience ya, delivery dari terutama user ya, user experience itu. Kemudian familiarity dan optimization. Kemudian feature, itu juga menarik. Nah, fokusnya di sini sebenarnya user experience API itu, baik itu di Open Web API, B2B, internal maupun produk adalah di experience management dan data synchronization. Jadi experience manajemennya bagus, terjaga, dan juga datanya dipastikan itu synchronize. Gitu ya. Kemudian ada business API, ya, ini core business capabilities, ya. Kemudian core business asset, kemudian supporting business function. Ya. Ini biasanya handling business data dan business transaction. Biasanya lebih ke proses bisnisnya. Kemudian nanti di back end implementation layer memang lebih ke arah connection, data integration, application integration, kemudian ada security dan juga technical utilities yang lain. Jadi ini juga menjadi penting ya. Jadi contoh di sini juga ada security as services. Jadi pakai API tapi juga dengan secure connection misalnya gitu ya. Itu juga harus dipastikan dan dijaga. Jadi tidak serta-merta begitu. Tapi kalau udah open web ya kita declare itu open. Terusnya ada tools juga di semacam itu. Nah, kemudian nanti juga perlu ya API itu kalau misalnya dalam jumlah yang sangat banyak kita bicara masalah API tadi nanti kita bisa kembangkan atau manage dalam konteks API platform ya. Jadi ini adalah full life cycle infrastruktur dan juga tooling ya untuk membuat API-nya. Kemudian ada juga API user relationship management atau API management solution dan juga ada API gateway ya karena kita perlu sebuah media untuk mediasi dan akses kontrol. Jadi semuanya termonitor, semuanya kemudian bisa di keep on track gitu ya, mesti on point kalau bahasa saya kayak gitu. Nah, macam itu. Nah, ini hanya dokumentasi. Kemudian kalau nanti didukung juga dengan cloud native application atau menggunakan konsep dari cloud computing model, itu akan jauh lebih powerful juga. Karena kita nanti bisa memaksimalkan fungsi microservice, container, dan service message gitu dengan di atas cloud semua ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu sehingga ketergantungan dari resource komputasi lokal kita jadi mendekati zero, sehingga kita akan terhindar dari gangguan mati listrik, server yang kemudian nggak berjalan, dan seterusnya. Kemudian juga ada loosely coupled, gitu ya. Kemudian dari sisi pendekatan DevOps, continuous delivery dan production atau development dari aplikasi menjadi lebih lebih enak begitu ya, karena bisa seperti itu. Kemudian ini kita bisa menjalankan modern dynamic environment ya. Jadi menariknya di situ dan juga nanti pada titik tertentu kalau API-nya banyak dimediasi ada microservice ya automation-nya jadi robust ya, jadi banyak. Jadi kita bisa melakukan otomasi yang mendukung proses integrasi bisnis proses. Nah, ini yang menarik, pendekatan yang saat ini mulai banyak adalah menggunakan API first design. Jadi memang dari awal itu sudah based on API. Jadi kalau tadi kan microservice gitu ya, di background prosesnya ini API gitu ya. Nah, ini menjadi menarik ini karena nanti semua utilities atau device yang akan mengakses dan menggunakan sumber daya sistem yang kita bangun atau aplikasi yang kita bangun itu hanya dan berkomunikasi via API. Ini kan paradigmanya kan jadi lain ya dengan pengembangan software pada umumnya yang biasanya desain itu database-nya dulu dan lain sebagainya. Ini API-nya. Jadi develop API first before building the product. Jadi API. Jadi ini kenapa? Karena orientasinya ke data tadi, data sharing, data mobilisasinya itu menjadi data transmission-nya yang diutamakan. Jadi semacam itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya penggunaan semacam itu menggunakan Swagger atau Open API. Nah, ini yang menarik, ini ada Open API mind map gitu ya. Jadi kita bisa membuat semacam ini. Jadi ini dokumen, set of dokumen yang mendefinisikan API.
Ini dibuat sebelum API sebelum API-nya dibuat ya otomatis. Kemudian kita bisa running itu di format JSON atau YAML gitu ya. Nah, ini keuntungannya kita sebagai developer itu akan lebih memahami ya, apa yang akan kita buat dan orientasinya pada proses dan data. Dan kemudian consumer yang menggunakan API ini jadi tahu apa yang menjadi ekspektasi atau hasil yang diharapkan. Nah, kemudian bisa menciptakan ini client service development, jadi semacam itu. Jadi semacam itu. Kalau coba kita lihat ya, Swagger gitu ya. Nah, ini menarik nih, karena dia biasanya menyediakan Open API version gitu ya, dan kita bisa lihat bagaimana itu nanti dijalankan. Jadi semacam itu. Ini menarik juga gitu ya. Nah, ini contoh, ini Swagger API Specification Sample, jadi kita bisa bikin semacam ini nanti. Kemudian juga ada Swagger Tools-nya, jadi untuk memudahkan kita bagaimana memanage API yang banyak sekali. Saya pernah melihat itu satu perusahaan itu API-nya bisa sampai 17.000 API, karena datanya banyak sekali menghubungkan antar sistem begitu, itu sangat memungkinkan. Kemudian juga ada Swagger editornya, jadi kita bisa dapat apa ya semacam modifikasinya gitu ya. Dan kemudian dari UI-nya juga ada UI-nya juga. Jadi ini untuk bisa melihat ya bagaimana kita punya bentuk dari tadi apa namanya API. Nah, ini ada juga build untuk membangunnya juga gampang pakai Swagger Code Generator ya semacam itu. Kemudian kalau kita ingin menghubungkan satu sama lain antar API architecture, kita tinggal pakai API Swagger Hub gitu ya. Itu bisa digunakan untuk semacam tempat berkumpulnya beberapa API untuk berinteraksi satu sama lain begitu. Generate client server stubs gitu ya, login with GitHub account, kamu bisa juga collaborating authoring gitu ya. Kemudian ada inspektor ya, ini untuk mengecek apakah API yang kita buat itu masih ongoing atau belum, semacam itu. Nah, ini menariknya adalah good practice-nya adalah ya disimpan dalam bentuk Git ya, sehingga versioning-nya jelas, kemudian muncul kolaborasi antara developer dan consumer. Kemudian API specification dan standardization-nya terjadi ya, karena didukung dengan dokumentasi yang baik juga. Dan ini kita jadi punya koleksi API yang bisa di-reuse dan kemudian meminimalisir redundansi. Nah, ini jadi menarik sehingga kemudian kita bikin aplikasi satu API itu jadi berguna berkali-kali, kira-kira gitu. Jadi gitu. Itu yang mungkin apa namanya yang bisa kita perlihatkan gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, kira-kira itu yang update materi hari ini yang terkait dengan environment tadi yang saya sampaikan, yaitu pendekatan software engineering, katakanlah kita sebut sebagai service oriented architecture, beberapa jenis arsitektur yang bisa kita gunakan, kemudian apa namanya kemudian kalau kita masuk lebih dalam tadi yang kita pakai, yang kita coba kenalkan microservice dan API ya, jadi semacam itu. Nah, itu sebenarnya yang bisa saya update. Nah, kemudian kita break sebentar untuk minum sekitar 5-10 menit. Kemudian setelah ini saya